Di antara yang menarik dalam perkembangan NU terakhir ini, itu justru menurut saya kemunculan fenomena Gus Najih yang mengangkat diskursus tentang perkembangan yang ada di NU. Diskursus ini bagi saya seperti sebuah proses dialektika Hegelian, yaitu sebuah dialektika yang di sana ada tesa, antitesa, dan sintesa. Beberapa aktivis struktural NU bahkan yang secara khusus disebut-sebut oleh Gus Najih seperti Kiai Said Akil Sirot dan yang lainnya yang menduduki peran penting secara struktural di NU, itu memang telah memberikan wacana tesa yang cerdas dan luar biasa dan penuh argumen-argumen yang mencerahkan dan membebaskan. Anda lihat sendiri bagaimana pernyataan-pernyataan Kiai Said Akil Siraj dalam konteks tertentu. Beliau bersikap sangat membebaskan pola pikir para santri yang terbatas dalam ruang sosial politik dan kebudayaan di tengah diskursus politik bangsa Indonesia yang didominasi oleh kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang menguat di era SBY. Dan Yai Said Akil Siraj betul-betul berperan sebagai tokoh NU yang secara struktural memegang jabatan strategis yang memang bertanggung jawab penuh terhadap eksistensi organisasi NU di tengah perkembangan keberagaman dan keberagaman bangsa Indonesia. Sekaligus banyak argumentasi Kiai Said Akil Siraj yang mencerahkan, dan tidak sedikit pasca pernyataan Kiai Said Akil Siraj muncul beberapa ide, beberapa pandangan, beberapa tulisan yang terinspirasi dari pernyataan Kiai Said Akil Siraj. Dan ini sebuah tesa yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan peran Gus Najih yang mengangkat diskursus keberagaman dan keragaman akhir-akhir ini, yang secara khusus Gus Najih spesifikkan pada perkembangan NU di lingkungan para aktivis yang secara langsung menduduki struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Peran Gus Najih menurut saya betul-betul menjadi antitesa yang luar biasa. Ibaratnya peran Gus Najih itu
bisa kita pahami sebagai penguji untuk memvalidasi pola pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh Kiai Said Akil Siraj. Tentu saja namanya memvalidasi sebagai antitesa di situ bukan dalam konteks baik atau buruk, namanya saja antitesa. Di sana tentu akan menunggu bagaimana komitmen eksistensi membawa wacana pembebasan dan pencerahan yang dalam ini dilakoni oleh Kiai Said Akil Siraj. Jadi kalau lolos dari validasi Gus Najih, tentu di situ akan semakin menguatkan pandangan-pandangan yang genuine yang dikeluarkan oleh Kiai Said Akil Siraj untuk mencerahkan dan membebaskan warga NU, sekaligus sebagai bentuk dari hasanah yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan memang begitu, dari dulu Kiai NU itu selalu muncul di antara kiai yang berbeda dan di antara kiai yang sama, yang kesemuanya itu tidak bisa dilepaskan dari kekayaan hasanah yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu peran Kiai Najih atau Gus Najih mungkin oleh beberapa kelompok disalahpahami sebagai sebuah antitesa, sebagai sebuah upaya validasi yang diterima kurang baik oleh kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kalau diambil titik hikmah dari validasi yang dilakukan oleh Gus Najih terhadap tokoh-tokoh struktural di lingkungan NU, itu justru akan memupuk, atau ibarat tanaman itu bisa menambah nutrisi tanaman. Ibarat Kiai Said Akil Siraj memiliki sebuah ide, bisa menambah nutrisi kekuatan ide Kiai Said Akil Siraj karena lolos dari validasi Gus Najih. Makanya harus dipahami dalam konteks ruang diskursus yang sehat apa yang terjadi di lingkungan Kiai Nahdlatul Ulama. Tentu saja yang bukan NU atau yang ingin mengambil manfaat dari diskursus ini untuk kepentingannya sendiri, untuk kelompoknya sendiri yang bertujuan ingin mengacaukan NU, tunggu akibatnya. Jadi jangan memainkan, jangan memanfaatkan, jangan membelokkan diskursus yang menarik ini yang diwacanakan oleh Gus Najih sebagai sebuah antitesa terkait dengan wacana-wacana yang dikeluarkan oleh Kiai Said Akil Siraj yang begitu membebaskan dan mencerahkan. Dan ini harus dipahami secara positif. Jangan dibelokkan, jangan dimainkan, dipelintir oleh mereka yang tidak punya komitmen dan tidak punya upaya untuk mengisi ruang diskursus tradisi Nahdlatul Ulama. Jangan sampai, karenanya terlepas dari diskursus yang menarik yang diwacanakan oleh Gus Najih terkait dengan peran Gus Najih sebagai antitesa terhadap wacana yang dikeluarkan oleh Kiai Said Akil Siraj,
sebagai warga NU yang lain tentu juga harus waspada dan hati-hati, jangan terkecoh oleh pihak ketiga yang ingin merusak NU atau menghancurkan NU lewat diskursus yang sebenarnya eh, lumrah dan biasa dalam perdebatan yang terkadang memang muncul di antara kiai-kiai Nahdlatul Ulama, dan ini bagian daripada hasanah. Tentu saja yang menjadi persoalan ketika ada pihak ketiga yang ingin mainkan, dan yang lebih persoalan lagi ketika di NU, warga NU sudah biasa menghadapi perbedaan, kemudian ikut-ikutan bingung, itu yang menjadi lebih persoalan lagi menurut saya. Karena sebagai warga NU tidak perlu terpancing, terprovokasi oleh pihak ketiga yang ingin memainkan diskursus yang di sini melibatkan Gus Najih sebagai antitesa terhadap wacana-wacana yang dikeluarkan oleh Kiai Said Akil Sirot dan beberapa aktivis struktural NU yang kesemuanya sebenarnya bertujuan untuk membebaskan dan mencerahkan warga NU di tengah perkembangan keberagamaan dan keberagaman yang memang semakin rumit. Toh pada akhirnya warga NU tetap hebat, warga NU tetap nampak cerdas di tengah konflik keberagaman dan keragaman, di tengah perkembangan ekstremis dan radikalis dari agama manapun. Warga NU tetap memiliki eksistensi yang luar biasa, mampu keluar dari konflik, dan bahkan tidak sedikit resolusi-resolusi atau asulh atau model perdamaian yang ditawarkan oleh Kiai NU dan para santri di tengah konflik, baik konflik di tengah keragaman dan keberagamaan bangsa Indonesia maupun konflik yang melibatkan dunia internasional. Dan saya kira itu, semoga kiai-kiai kita di lingkungan NU tetap terjaga kesehatannya dan tetap bisa membimbing warga NU, termasuk semoga Gus Najih tetap sehat selalu dan Kiai Said Akil Sirot juga tetap sehat selalu, dan akan banyak para penerus yang bisa melanjutkan Kiai Said Akil Sirot untuk menahkodai atau membawa gerbang NU di tengah berbagai permasalahan dan perkembangan pemikiran dan kompleksitas berbagai gerakan di tengah ideologi-ideologi dunia. Dan saya kira itu, semoga bermanfaat untuk semuanya ya.